Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Bisa bicara nggak? Bisa bicara nggak? Bisa bicara. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Kalau dia mau mati, anak-anaknya harus ikut sama dia. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Ada yang lempar batu dalamnya. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Nama saya Ita. Saya tinggal di daerah sini. Saya dulu pernah ngeliat, pas saya main, saya ngeliat orang gede tinggi. Sama saya Ida. Pengalaman saya pernah dari jalan raya tuh pulang kerja, shift 2, saya masuk ke gang. Di situ pernah saya lihat ada orang gede tinggi itu. Cuman wajahnya dia nggak kelihatan, cuman kelihatan badannya aja gede tinggi ya. Saya langsung lari lah, kabur. Oke, pemirsa, kita sudah sampai di dalam ya. Ini adalah mes yang terbengkalai. Dan ini ternyata tempat ini memang sudah hampir 10 tahun tidak dihuni. Tadi gue juga sempat kan sambil nunggu tuh ada tempat makan di depan. Pak, tahu nggak tempat ini apa gitu? Oh iya, ini emang ada kayak perumahan gitu, cuma udah ditutup gitu, dan memang angker katanya. Jadi ada beberapa tukang jualan juga di depan sana, banyak yang bilang tempat ini angker. Oke, sekarang kita mau ngundang bintang tamu, mungkin langsung saja kita hadirkan di sini. Maggie mana Maggie? Oh ini ya. Halo. Halo. Selamat malam. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Maggie udah hadir di acara Memburu Misteri. Ya. Boleh tahu dong, kamu termasuk orang yang takut gak sih? Aku sebetulnya termasuk orang yang penakut. Cuman aku tuh kepo sama hal-hal yang kayak gini, dan aku juga termasuk orang yang sensitif. Oke, mungkin kita langsung kenapa? Oh my god. Kamu udah ngerasain apa? Iya, tadi sih udah 2 kali malah. Pas kita jalan, Iya, kan pas tadi sebelum jalannya mulai. kan agak ribet ya, Iya, masuk masuk-masuk gitu. Kamu Gak nggak tahu ya ini aku beneran atau aku halusinasi ya. Pas aku ini kan kelihatan tuh ruangan kosong tuh kayak Iya, banyak ruangan kosong kan, ini kayak mes ini kan. iya Ada beberapa apa kayak rumah-rumah gitu kan. Kamu ngeliat di mana? kayak orang pakai daster putih tapi gelantungan. Itu tuh kayak gelantungan gini, nggak kakinya. melayang. melayang tapi kelihatan dasternya doang putih. Terus nggak lama, nggak jauh dari sini, kok bagian sini tuh kayak panas banget, bener-bener panas banget, tapi bagian sini doang. Oke, jadi apapun nanti yang terjadi dikomunikasikan ke kita ya. Oke. Nanti kalau misalnya kamu melihat sesuatu atau kamu merasakan sesuatu, bilang aja sama Sarah atau saya. Oke, kita langsung lakukan penelusuran dulu kali ya. Ya. Hati-hati ya, banyak akar ya. Heeh. Jadi jalannya kakinya agak diangkat dikit biar nggak nyangkut.
Lihat deh, debunya yang sampai kayak gini Ustaz. Bisa kebayangkan udah berapa lama banget ini copot. Ini juga jadiin tempat orang buang sampah ya. Jadi otomatis kan udah kotor, ditinggal, dibiarkan seperti ini, terus dijadiin tempat pembuangan sampah. Sebenarnya kalau tempat pembuangan sampah orang mungkin nggak tahu ya, cuman feeling gue sih orang-orang ini kan tembok nih, Main buang aja main buang gitu lempar ya. ke sini aja gitu loh. Nggak enak. Iya, nggak jadi boleh dulu ditinggalin ya? entah ini perumahan tapi bentuknya kayak mes ya. Dia jadi bentuknya kayak mes, jadi rumahnya emang kecil-kecil gini. Awal pembentukan tahun 2000 pun memang belum sempet ada penghuninya Ditinggalin. gitu. Jadi udah jadi, udah ya. Kita coba ke rumah sebelah yuk, boleh nggak? Boleh. Ini kalau merasakan sesuatu kasih tahu ya. Agak pusing ya? Di sini. Agak pusing ya? Oh iya. Apa? Lihat apa? Lihat apa? Oh my god. Itu di belakang siapa tuh? Mana kamu nggak di mana? Ikutin. Lagi. Di mana Lagi di lihatnya? mana? Nanti mana? Itu di belakang jendela itu. Ini. Di sini berdiri kan? Sosok apa? Iya. Maggie lihatnya sosok apa? Lagi lihat ya, Pak? Aku kayak ngeliat kayak tengkorak gitu. Kenapa baru keluar? Kok ini nggak masih ngerasain nggak sosoknya? Ngerasain terus punggung aku berasa panas ya pas masuk ke situ tadi. Terus aku kayak nyium bau yang gak enak aja gitu. Begitu tadi. Iya kayak bau anyir gimana tambah bau busuk gitu. Sekarang masih nggak? Masih, aku masih ngerasain sih. Masih ngerasain. Ini sebenarnya kalau misalnya kita mau telusurin rumahnya tuh banyak ya. Sat? Banyak banget. Rumahnya banyak gitu ya. Mungkin kita langsung fokus aja kali ya, energi mana yang narik kita. Mau nggak coba pakai pen dulu? Cobain aja. Oke, kamu coba tanyain aja ya. Siapa yang menjaga tempat ini? Siapa penguasa tempat ini? Kasih tahu keberadaannya di mana. Tanya daun hati. Kamu ngomong juga boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak kemana kita harus? Iya. Ke arah mana kita harus? Oke, kamu relax aja tangannya, biar ini memang bergeraknya bukan karena kita bergerak ya. Boleh nih, tanya di mana mereka berada. Gimana aura yang paling besar di tempat ini? Boleh goyang. Lagi ke arah mana? Kalau saya kemana? Yang Ke arah bisa mana saya- kita harus pergi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Fokus saya. Kok aku ngerasanya kayak ke arah kiri ya? Mau rasa arah kiri? Heeh, Arah kiri kamu ya? heeh. Kamu nggak gerakin ya? Enggak, Yakin? yakin. Jujur ya? Jujur banget. Kayaknya di situ. Oke, kenceng. Oke, kita coba sini. Iya, maksudnya arah kiri agak situ dikit tadi. Ini bisa lewat situ ya? Kalau Bisa. Kenapa Maggie? langsung enak. Enak. Iya langsung. Boleh minum? Kita minum. Jadi sebelum kamu merasakan itu di jendela yang sebelah Aku sana. lihat. Nah itu sosok perempuan. Ngeliatin ke kamu Aku langsung. lihat. Aku lihat. Terus langsung bereaksi ke kamu. Oh my god. Kamu gemetaran banget tangannya. Dia soalnya nggak siap tadi kan lagi jalan terus. Ditampakin gitu ya. Coba deh. Tadi pas lagi megang itu, aku kan sempat noleh ke sini, sempat ngeliat kayak ada orang ngintip di situ, tapi aku pikir apa itu ranting. Jendela sini. Iya, situ yang kedua. Yang kedua ini ya? Yang kedua. Ya, sebelum coba kita melakukan pembuktian, gue pengen narasumber kita ada. Ya boleh. Ada. Oh ini. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah Pak siapa? Pak Aep, ini kenalin.
Halo. Ya Pak Aep ada di sebelah sini boleh? Pak Aep boleh cerita sedikit ke kita, Pak Aep yang jaga tempat ini? Atau ada yang 2 kali. genteng ya? 2 kali. Tembok. Ya, 2 kali. Pak Aep tugasnya di sini? Dulu pernah waktu pembangunan stasiun sana, saya jadi keamanan dari tahun 2014 Oke. sampai selesai. Oke, tapi kalau misalnya untuk cerita tempat ini, Pak Aep cukup banyak tahu ya? Oke, Iya. boleh tahu Pak ada kejadian aneh apa, atau mungkin ada penampakan-penampakan apa, atau mungkin ada beberapa cerita dari teman-teman atau warga di sini gitu? Kalau ngelihat belum pernah ya, Hmm. cuman kalau karyawan proyek Hmm. pernah ngelihat yang namanya cewek, wanita cantik ya, wilayah sana. Perempuan cantik terus? Terus ada pernah lagi itu karyawan proyek kedenger ya ada ular jalan, Ular? ya bunyi, cuman dia nggak ngelihat ularnya, mah dia bilang cuman hanya suaranya aja di jalan kan banyak rumput gitu. Terus waktu di sini nih ada waktu maghrib Mana? Di belakang sini? ya, dulu kan itu ada Ini nggak lubang. bisa jalan kita ke sana ya Pak ya? Ya, dulu kan Udah di ketutup sini banget ya? sempat ada karyawan juga dulu, karyawanku pembangunan di sini Oh. yang bikin gardu di sini. Dia pernah ngelihat orang tinggi gede, cuman hanya kelihatan segini aja gitu, nggak bisa ngelihat ke Oh, ke cuma atas. sampai Iya, cuman sebatas- bisanya ngelihat segini doang. Akhirnya beres juga kerjaan. Adem dulu lah. Itu sosoknya agak unik ya, Fat. Maksudnya ini? Kan biasanya kalau ya sosok ular gitu ya berbadan ular. Ini kayak ada yang ada kain yang melilit badannya gitu. Makanya ini apa sih gitu? Di mana ke sana? Iya, masih ada sih, cuman masih belum terlalu maju, masih kan ada ini kan jendela 1, 2. Iya, yang kedua nah, yang di tadi tembok ada. di tengah-tengah tembok itu. Yang sini ya? Mm-mm. Kita nyari ini kali ya nanti gimana? Terserah. Mau mencari ini Kita atau? nggak tahu. Tadi sih bapaknya bilang memang ada kayak desisan ular gitu. Tadi baru bilang. Pas bilang terus lo ke sana lo ngecek. Oh, Nggak tahu sih maksudnya bentuknya, karena bentuknya juga nggak ngeliatin Ya, ular nggak seperti lihat. desisan Ya, ular itu ya. juga kan karyawan proyek, cuman dia juga hanya desisan itu bunyi itu. penasaran. Oke, terus ada apa lagi Pak? Gua di sini nggak apa-apa ya, Fat ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, terus waktu masih pengecoran pembangunan proyek sono ada stasiun, saya kan dijaga di sono, kerja situ, jarang ya. kemari mah sono. Nah itu orang kantor sono, lalu saya itu nggak tahu dapat ininya. Kemudian dia bilang banyak anak kecil. Datanya cukup ya. Mungkin kita langsung, Sarah juga tadi kan udah melihat sosok yang unik. Nah, kamu juga udah sempat ada interaksi Interaksi, ya? kayaknya. Tapi kayak memang yang di sini juga suka sama kamu deh. Mm-mm. Yang perempuan itu. Yang perempuan itu ya. Pak, makasih ya Pak ya. Dia sama Saya izin melakukan penelusuran. iya, Oke, mari Bapak boleh kembali lagi. Sarah, mau kemana? Ini kita bisa ke sana nggak ya? Gua cek dulu jalan. Agak susah jalannya. Wah, ini sampai kemana, Sar? Ada tempat yang enak nggak tapi? Nggak ya? Saya mau cek. Oh, Boleh nggak? Bentar ya. Gue ngeri ular beneran. Fat, hati-hati Fat. Kayaknya di sini ini banget ya, maksudnya kayak auranya kayak neken banget Iya, gitu. karena bercampur Maggie.
Jadi bercampur saking banyaknya mereka, kan kamu sensitif. Jadi kamu kayak aduh di tekanannya kepalanya sakit terus secara dadanya juga kayak ketekan, iya pasti lemes kayak gemeteran. Iya kaki aku kayak pegel sebelah gitu, pegel banget dari tadi. Nah kalau yang itu yang sosok tadi kamu lihat emang seneng sama kamu, maksudnya biasa ya? Kalau dari kondisi sih memang agak kurang kondusif ya. Agak di tengah aja kali ya, Fat? Maksudnya kita mau ke sana juga medannya Iya, juga susah agak ya. susah banget. Kita mau langsung coba pembuktian aja nggak? boleh. Sosoknya rambutnya segini. Wisnu, Cantik matanya tuh. boleh kesini bentar? Bisa boleh sambil lihat di situ. Maksudnya biar ada penggambaran untuk pemirsa memburu misteri. Matanya besar, cantik tapi dia cuma ngasih lihat setengah wajahnya. Nanti kalau misalnya mau merasakan langsung gambar aja. Iya, nggak apa-apa. Kita Wisnu di sambil sebelahnya. Sambil coba melakukan Jadi pembuktian, nanti kalau misalnya emang ngerasain, Wisnu langsung gambar juga aja. Oke, pemirsa kita mau coba melakukan pembuktian karena memang sudah ada cukup interaksi yang cukup Maggie di sini. bagus ya kita katakan. Fokus yang sosok perempuan aja ya. Panas banget ya langsung ya. Kamu merem aja. Dari belakang gue. Iya. Oke, gue minta night shot. Kenapa? Kamu nggak tahu? Lihat yang Ini leher aku udah ada yang megang. gimana? Leher aku ada yang Nggak dicek ya kan? enggak kayak dipegang gitu. Enggak, kenapa? Mungkin dia mau memberikan rasa dulu. Itu, ya itu mungkin awal. Gak apa-apa, ikhlasin, nggak apa-apa. Kita mau komunikasi. Niatin sama Maggie kita mau komunikasi ya. Iya. Iya. Ya duduk aja duduk. Ini aman nggak ya? Aman. Duduk aja. Iya. Leher merasa dicekek atau cuman gigi? Iya gitu, jadi kayak aku ngerasa kayak tangannya dingin banget terus kayak lembek gitu, benar-benar lembek banget megang leher aku gitu. Tapi bukan kayak mau dicekek. Udah merem dulu nggak apa. Kita jagain kok, kita jagain kok. Nggak usah takut. Kita jagain, Maggie. Oke. Namanya siapa? Ingat ada nama nggak? Kamu yang tadi berdiri di situ bukan? Itu? Kok nangis? Kok cantik-cantik nangis? Kamu cantik loh. Cantik banget, matanya gede. Dapat nggak namanya? Namanya siapa? Kenapa? Kenapa ada di sini sih? Namanya Astri. Ini wangi kamu ya, Astri? Ini Maggie lagi. Udah, kita udah dapet nama udah. Udah dulu ya, kasihan Maggie ini sakit. Keluar dulu, Sar. Keluar dulu, Sar. Kita udah dapet nama, makasih. Ingat nggak namanya? Kamu katanya apa? Astri. Astri. Nggak inget ya? Udah, Astri. Astri. Udah dapat. Oke, Wisnu boleh dong sini. Oke, boleh Wisnu dilihatin gambarnya di sosok Astri. Astri ya? Astri tadi ya. Kita dapat nama. Astri ya? Kita coba ke tempat lain dulu deh. Yuk kita jalan dulu ya sambil. Masih sepotong banget kita dapatnya. Gavi boleh tanya nggak, dulu sebelum dijadiin mes ini dulu tempat apa ya? Ini kalau dilihat dari pohon liarnya kayak gini rawa sih. Naruh apa, Pak? Untuk naruh pupuk kayak gudang gitu. Tapi zaman Belanda itu ya. Pat. Ada anak-anak cewek.
Sini nih tadi Mas Dipo. Ini debu banget. Kamu kenapa ngasih lihat diri kamu kalau cuma mau lari aja? Kita nggak ganggu kok ya di sini. Kita nggak mau ganggu ya. Kalau ada yang mau diceritain, ceritain aja. Tahu kenapa ya? Lampunya boleh gelapin dikit nggak? Boleh lanjut dong. Takut dia, takut gini, takut kayak takut diserang tuh nggak Fadi? Enggak. Enggak, dia kayak memberikan Gambar. Tapi gini nih dia. Bisa cerita apapun ke kita melalui Sarah. Ya. Jangan takut, nggak apa-apa. Ya, udah merinding. Iya nggak apa-apa. Pegangin gue Pat. Ini kamu. Dia udah cerita kan? Jangan takut yuk, cerita yuk. Minta lampu. Lu tau nggak dia ada di mana? Gimana? Gue dan gue. Digendong. Gendong. Minta digendong. Di sini. Hmm. Gimana? Di depan. Depan sini. Kenapa minta digendong? Malah madep. Ini beres banget sumpah. Kenapa lu tiba-tiba keluar? Kenapa lu tiba-tiba keluar? Dia mau lari. Biasanya kalau dapet, coba digambarin ya. Ada yang lempar batu dalam ya? Hah, mama. Apa dia bilang lu mamanya? Bukan. Dia ngapain? Ini keras banget ini megang leher gue. Lepasin lehernya dong. Lepasin lehernya dong. Oke. Ini tangannya sekarang mau nyekik lehernya sendiri. Pegang itu tuh. No. Iya. Cari jempolnya lu. Dia dibunuh sama ibunya. Bentar, gue keluar dulu. Bentar. Hah? Ini luka. Jadi kan dia gendong. Terus dia gini loh nyengkeram terus kayak dia ya ayo mau ngomong, cuman gue ngebiarin dia pakai tangan gue. Maksudnya ayo ngobrol gitu. Cuman dia kayaknya dendam sama ibunya. Sakit tangan gue. Iya. Boleh minta ini dulu nggak? Bentar. Boleh. Bentar ya, sorry ya. Oke. Tapi belum dapet ya? Kurang lebih sudah sih. Cuman Jelas. Baru segitu. tingginya dapat. Oh, sekecil ini. Oke, terus? Ini gue dapet. Tapi yang cukup jelas rambutnya. Kalau misalnya udah dapet jelas. Ini gila sih ibunya tapi ya. Maksudnya gila tuh sadis atau gila karena sakit gila?
sakit gila. Karena nggak cuman dia, tapi ada adiknya yang kecil. Ada apa? Ada adiknya. Dan adiknya itu baru berusia 1 tahun. Hampir 2 tahun. Menarik sih yang bisa diungkap. Terserah. Maggie mau coba komunikasi sama anak ini nggak? Tapi tadi pas di jendela yang bolong, aku kayak ngeliat cewek tapi tanpa kepala. Kulitnya putih banget. Putih, iya putih banget tapi tanpa Siapa lagi tuh? Nggak tahu, bisa jadi itu ibunya. Ah, ya udah. Yuk, dalam lagi yuk. Yuk, dalam lagi yuk. Fokus aja, nggak apa-apa. Ada yang lempar. Kalau duduk aman nggak sih? Maggie. Kenapa kamu bunuh anak kamu? Tanya apa? Kedinginan tapi. Hah? Kayak kedinginan gitu, kayak orang kedinginan. Kamu bunuh anak kamu ya? Lagi. Nggak kuat. Nggak kuat udah, nyalain. Minta lampu deh. Maggie-nya nggak kuat. Udah yuk. Maggie-nya nggak kuat. Kamu tadi sempat ngeliat sosok nggak sih? Yang nggak ada kepalanya lagi? Iya, Di belakang kamu atau di depan kamu? di sebelah situ. Ini? Heeh. Kayaknya dia dihukum karena ketahuan ngebunuh anak. Dia ada seseorang yang membisikin dia, padahal itu dirinya sendiri. Iya. Dengan sisi yang berbeda. Beda Sampai dia kepribadian. membunuh anaknya pun itu karena bisikan suara dia sendiri sebenarnya. Iya. Dia bunuh diri pun bukan karena penyesalan, tapi karena bisikan itu juga. Iya. Kamu tuh punya penyakit, jadi kamu tidak pantas untuk hidup. Nah, kamu harus ajarkan anak kamu, soalnya nanti kasihan anak-anak kamu nggak ada kamu. Kita sambil ke arah mana lagi ya? Satu spot lagi ya? Di mana? Arah sorry. depan, boleh? Di mana? Rumah. Yuk. Mm-mm. Hah? Sal, ada sosok apa Sal? Sal? Sorry, kita ada satu sosok lagi yang tadi yang ular. Oh, Di mana dia? ke ruangan sih daerah ini. Besar. Pas ya berarti kita kesini. Terserah sih mau itu atau cuman kalau beliau Kenapa lo manggilnya beliau? ya maksudnya kan udah tua banget dan bentuknya kenapa dibebet gitu. Karena biasanya kan cuma ular aja gitu. Ini ada kayak kainnya gitu. Boleh kita coba fokus. Mau pakai pendulum lagi atau langsung kita pembuktian? Langsung aja kali Coba ya. aja boleh. Nggak apa-apa. Maggie masih kuat? Kasihan sih tapi dia. Tapi kamu ngerasa lebih nyaman dibandingin tempat tadi ya? Kayaknya iya, daripada yang sana kayaknya Iya, karena- tertekan banget gitu. Ini kayak Duduk aja, nggak apa-apa. Sosoknya baik sih. Udah tua banget ini. Gue minta nacet. Assalamualaikum.
bisa berbicara dengan saya? Ada sosok ular. Anda yang tinggal di sini. Sosok apa Anda? Gak bisa bicara? Nggak bisa bicara emang nggak apa-apa. Yuk. Lu nggak dapat lagi? Yuk. Dia adanya di situ Mbak Sarah. Di sini. Tadi dari arah sana. Terus? Kayak bongkok gitu sosoknya, aku ngeliatnya sih kayak bongkok. Terus tangannya kayak di belakang. Terus? Terus kayak ngeliat jenggotnya cowok? agak panjang. Berarti cowok. Oke, terus? Itu aja sih yang aku lihat. Oke, apa mungkin yang sosok ular ini belum mau komunikasi sama kita? Emang kayaknya hanya memberikan gambar aja sih Fadi. Gambar aja. Bisa berdiri dulu kita? Ya berdiri dulu ya. Minta lampu. Oke, jadi ada sosok ular yang bikin kita penasaran sih dari awal gitu kan. Kita memang kita pengen tahu banget nih sosok ini, tapi ternyata sosok ini juga sosok yang bisa dikatakan positif ya, walaupun bentuknya ular. Cangkupan wilayah yang dikuasai sama beliau ini nggak hanya di sini. Makanya beliau nggak mau buat apa saya berbicara. Oh, Kepentingannya saya di sini. pantesan Saya tadi cuma yang masuk. Saya cuma pengen nengok nasib Eyang atau Mbah tadi yang emang udah tua di sini. Jadi kayak di badannya tuh ada batu. 1, 2, 3, 4. Oh, dari Di badannya. bawah. Bro. Di bawah ya? Sebenarnya ada lagi di sini. Tapi kan kita nggak boleh sampai atas. Tuh kayak cakra ya. 8 total ya. 8 batu. Ya kadang pikiran ini tuh harus kadang-kadang kita ininya kebanyakan yang nggak pakai ini, kadang ininya kebanyakan nggak pakai ini itu. Nah jadi bagaimana caranya supaya harus ingat terus untuk balance itu. Oke. Pokoknya semuanya harus seimbang. Bagus ya ini. Mungkin pesan yang disampaikan ini, apa yang kita dapat malam ini, itu untuk pelajaran kita semua sih, untuk menjalani hidup berdepannya. Dan ini Kadang-kadang- juga Fadi, dan si suaminya. Sebenarnya kan dia tahu kalau istrinya itu ada sesuatu yang salah. Tapi dia tidak mau tahu, dia tetap nggak pakai ini. Suaminya nggak pakai ini, tapi cuma pakai ini aja. Ini akhirnya jadi, iya begitu. Serba salah juga ya. Serba salah. Ya kan kalau misalnya kita ibaratkan sama cerita Astrid tadi, suaminya emang terlalu cinta, ya mungkin karena ada beberapa yang dipikirkan, kayak misalnya tadi kan dia sempat bilang bahwa dengan Astrid ini akhirnya suaminya bisa punya anak gitu. Jadi menurut saya di logika gue kayak, oh ya kayak kalau lu sayang sama istri lu gara-gara itu masih taraf wajar. Tapi ternyata di luar logika adalah istri lu tuh sebenarnya gila loh. Dan dia tahu, Tapi dia nggak mau tahu. ya Oh iya, sama satu lagi. Kan tadi kenapa sih kok pakai ini Bu? Pakai bebetan bebetan selendang. diri ya. Ternyata Form aku ngelihat dia duduk bersila itu emang hanya pakai kain putih gitu. Dan dia ada 2 sosok, satu lagi yang negatif yang tugasnya untuk bikin bikin kisruh manusia. Beliau adalah sosok penyeimbang, makanya tadi diingatkan kita untuk lebih selaras. Kalau kita hanya terbuai dengan keindahan, dengan sesuatu yang tampak bagus dari luarnya, tapi kita tidak melihat lebih dalam, itu bisa terperangkap. Mbak Sarah mau nanya dong. boleh. Tadi kan yang pas aku dibuka itu, yang masuk malah sosok lain ya. Itu kenapa tuh Mbak Sarah? Nggak apa-apa, kan kadang emang nggak bisa dipaksa. Jadi setiap orang kan berkomunikasi, kita mencoba. Kadang ada yang nggak cocok, ada yang kayak gitu. Jadi Apa memang itu nggak energinya semua. dia yang kuat banget apa? Bisa jadi takutnya nanti kamunya kayak gitu loh. Beliau kan juga nggak mau sembarangan juga mikirin yang kita juga. Dah. cukup sih Ya. untuk pelajaran Ya. kita pada episode kali ini. Oke, terima kasih Maggie sekali lagi. Thank you. Terima Saya Fadi kasih. Skandar. Saya Sarah Wijayanto. Wisnu Ardana. Saya Megi Dias. Selamat malam.